Pak Didi, saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman di Komisi 11. Yang saya hormati Pak Menteri, Wamen, dan seluruh jajaran di Kementerian PPN dan Bappenas. Dari paparan Bapak ini, memang ini adalah sebuah penugasan kepada Kementerian PPN ini sebagai tindak lanjut atas cita pemerintahan Prabowo, dan saya juga memberikan sentimen positif terhadap program-program ini, Pak. Dan kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, terus perekonomian desa, sampai tata kelola dan penurunan kemiskinan. Nah, ini dari banyak sekian yang menjadi program ini, tentu kan Bapak harus memastikan konsistensi terhadap 7 program dan Inpres ini. Sehingga ketika kita harus memastikan konsistensi, Bapak harus memonitoring secara berkala. Terus kemudian ada penyusunan kinerja yang terukur. Selanjutnya adalah pasti memastikan kendala yang terjadi di lapangan, kemudian monitoring juga, kemudian evaluasi juga. Kemudian Bapak juga akan merekomendasikan tentang kebijakan. Terus ada penajaman program tersebut melalui Inpres ini, penajaman programnya seperti apa. Terus termasuk kepada anggaran dan integrasi pembiayaan. Nah, ini kan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, Pak. Kalau dilihat dari kompleksitasnya. Nah, ini saya ingin memastikan ini gimana caranya Pak Menteri ini untuk memastikan sinkronisasi antar lembaga ini bisa saling memberikan report, kemudian monitoring, kemudian evaluasinya ini menyeluruhnya ini. Evaluasinya itu setiap apa dan indikator kinerjanya itu bagaimana mengevaluasinya, Pak? Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih, Pak Menteri. Ini kan pelaksanaan tugas ini kan, perencanaan ini kan 80.000 koperasi desa dan kota Merah Putih, ya kan? Nah, tetapi yang telah berdiri ini 83.382. Nah, ini apakah angkanya benar, Pak? Apakah 83.000 dari yang direncanakan 80.000 tapi sudah terbangun 83.000? Itu sudah berdiri atau baru tahap konstruksi, Pak? Itu baru administrasi persuratan saja berdiri. Kan koperasi itu ada tahapannya, Pak. Pertama pendaftaran, kemudian administrasi bahwa dia ada, baru nanti fisik dan seterusnya, baru ada kegiatan usaha. Ada 3 tahap itu. Yang 80.000 itu tercatat di Kementerian Hukum. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan, izin, Pak Ketua. Jadi nanti rencananya akan lebih dari 80.000 koperasi desa Merah Putih, ya, Pak, ya. Nah, dengan situasi yang berkembang seperti ini, dan kita tahu ada kemarin juga terjadi persoalan di program prioritas juga, salah satunya di MPG. Ini mumpung menjadi bagian dari pelaksanaan Inpres yang dia memang diatur di Inpres ini, ada spesifik tentang koperasi desa Merah Putih ini. Marilah program ini kita kawal sama-sama dengan benar supaya tidak terjadi tata kelola seperti yang terjadi kemarin, karena kan dari awal implementasinya, pekerjaan konstruksinya, terus tata letaknya, sistem tendernya, terus pengawasannya, ini masa kita ada koperasi Merah Putih yang ada di puncak gunung misalnya, terus kemudian ada yang 2 berhadapan-hadapan. Nah, ini kan tentunya menimbulkan persoalan ke depan, tentu tentang marketingnya, tentang pelaksanaannya. Nah, ini nanti mohon dibantu untuk penajaman tentang koperasi desa Merah Putih. Yang satu lagi, saya menyoroti dan meneruskan yang tadi disampaikan senior saya, yang beliau dapilnya Lampung. Kalau saya mewakili seluruh isu tentang jalan nasional, Pak. Jalan nasional itu kita beberapa waktu juga berkomunikasi sama teman-teman di daerah. Jadi ada beberapa
jalan di daerah itu karena ini anggaran itu juga terbatas. Kalau menurut hemat saya, jalan-jalan yang sifatnya baru itu menurut saya di-hold dulu, Pak. Karena kan APBD ini kalau untuk pembebasan lahan, untuk membuat jalan baru, itu pasti akan membebani biaya pelaksanaannya. Lebih baik dari anggaran yang ada ini dipakai untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya prioritas. Ini untuk jalan. Terus prioritas yang lain termasuk misalnya kebutuhan jembatan yang sifatnya sangat penting dan vital, misalnya jembatan gantung untuk anak-anak yang dia bersekolah atau membawa hasil pertanian. Nah, ini mitigasinya harus betul-betul kepada sektor prioritas. Dan jalan itu kan sebagai isu yang berkembang ini kan ditarik ke pemerintah pusat di dalam pelaksanaannya. Sebetulnya kawan-kawan di daerah itu ditarik ke pusat juga nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting ketika jalan saya rusak, tolong diperbaiki. Yang penting ketika jembatan kita ambrol, tolong dibenerin. Rakyat kecil itu dia nggak peduli kok mau dikelola di daerah, mau dikelola di pusat. Yang penting kalau ada kepentingan jalan rusak, mereka hanya butuh perbaikan. Nah, ini yang ketiga, Pak. Terus yang keempat, yang terakhir sedikit lagi. Tadi saya menyoroti yang cadangan beras, Pak. Yang beras itu kan target kita kan 4 juta ton, gitu. Nah, ini kan kalau 4 juta ton itu terus kita ini punya stok 5 juta ton. Berarti 1 juta ton itu sebaiknya diapain, Pak? Yang 1 juta ton kalau disimpan di Bulog atau lewat apa namanya? Nanti takutnya itu barang itu kalau semakin lama itu kan nanti bisa apa namanya? eh, kualitasnya menurun gitu, Pak. Apakah diekspor atau seperti apa? Ya sebaiknya sih ada seperti misalnya first input, first output atau just in time atau sesuai kebutuhan dengan apa namanya toleransi mungkin 10 atau 15%. Jadi tidak perlu kita berlebih, ini kebutuhan 4 juta, tapi buat apa kita membuat stok yang terlalu lebar. Lebih baik kita untuk subsidi misalnya biayanya untuk peningkatan budidaya jagung atau kedelai yang memang kita ekspornya masih tinggi. Terus jagung capaiannya juga masih 10%. Nah, mungkin bisa dipikirin untuk menuju ke arah situ, Pak Menteri. Terima kasih saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.